Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, apa kabar antum pada hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan segala aktivitas sebagaimana biasanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anak-anak Ustadz, sebelumnya Ustadz mohon maaf karena lambat merespon WhatsApp dari beberapa antum. Harap dimaklumi karena Ustadz mengajar adik dan kakak kelas antum, jadi banyak WhatsApp yang masuk kepada Ustadz dan butuh waktu untuk meresponnya satu persatu. Harap dimaklumi dan dimaafkan ya anak-anak Ustadz. Anak-anak Ustadz, judul pembelajaran kita pada kali ini sama dengan yang kemarin. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang surah At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, mengetahui hukum tajwid yang terdapat dalam surah At-Tin. Jadi nanti kita akan membahas beberapa hukum tajwid yang terdapat dalam surah At-Tin. Dan adapun yang kedua, menulis lafaz ayat dalam surah At-Tin. Sebelum belajar, Ustadz akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi kita minggu lalu. Dengan mengadakan kuis siapa cepat. Dalam kuis ini, Ustadz akan memberikan antum beberapa pertanyaan dan pilihannya. Kemudian Ustadz beri waktu antum selama 3 detik untuk berpikir. Nah, setelah 3 detik, kita akan menjawab pertanyaan itu secara bersama-sama. Siap anak-anak Ustadz? Soal pertama. Berapakah jumlah ayat dalam surah At-Tin? A. 7, B. 8. 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah B. 8. Soal kedua. Di kota manakah diturunkannya surah At-Tin? A. Mekah, B. Madinah. 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah A. Mekah. Soal nomor 3. Wahadzal baladil amin adalah ayat yang ke A. 3, B. 4. Jawaban yang benar adalah A. 3. Soal selanjutnya. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat serendah-rendah. Adalah arti dari ayat yang berbunyi A. Waturi sinin, B. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jawaban yang benar adalah B. Tsumma radadnahu asfala safilin. At-Tin. Hukum tajwid yang terdapat dalam kata tersebut adalah A. Alif lam qamariyah, B. Alif lam syamsiyah. 1, 2, 3. Jangan dijawab dulu karena jawabannya akan kita pelajari setelah ini. Baik anak-anak Ustadz, pembelajaran kita yang pertama kali ini adalah membahas tentang hukum tajwid yang terdapat dalam surah At-Tin. Hukum tajwid yang kita pelajari pada kali ini yang pertama alif lam. Alif lam terbagi 2, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Huruf alif lam dibaca jelas jika bertemu dengan huruf-huruf berikut ini. Ciri-ciri alif lam qamariyah ini adalah huruf alif lamnya berharokat sukun. Nah, anak Ustadz, jika antum menemukan dalam Al-Quran sebuah kata yang diawali oleh huruf alif lam, maka antum cek di huruf lamnya terdapat sukun atau tidak. Jika terdapat baris sukun, maka itu disebut dengan alif lam qamariyah. Contohnya, kita lihat dalam surah At-Tin yang sedang kita pelajari ini. Kata pertama, al-baladi. Sebelum huruf ba terdapat alif lam. Nah, ketika huruf lamnya berbaris sukun, maka dia kita baca al-baladi. Contoh kedua, al-insana. Contoh ketiga, al-hakimina. Oke anak-anak Ustadz, untuk gampangnya alif lam qamariyah ini ditandai dengan huruf lamnya berbaris sukun dan terdengar huruf L. Ada kalanya al, ada kalanya il, atau ada kalanya juga ul. Kita lanjut ke alif lam syamsiyah.
Huruf alif lam tidak dibaca jika bertemu dengan huruf-huruf berikut ini. Alif lam syamsiah, ciri-cirinya huruf alif lamnya tidak berharokat dan huruf setelah lam biasanya bertasydid. Contoh alif lam syamsiah dalam surah At-Tin banyak sekali, salah satunya At-Tini. Kita tidak membacanya dengan Al-Tini. Yang kedua, Az-Zaituni, bukan Al-Zaituni. Bid-Dini, bukan Bil-Dini. Nah, pahamkan anak-anak Ustadz? Secara gampangnya, alif lam syamsiah ini ditandai dengan setelah huruf alif dan lam terdapat huruf berharokat tasydid. Kita masuk ke hukum tajwid izhar halqi. Izhar artinya jelas. Izhar halqi adalah membaca jelas tanpa didengungkan bunyi bacaan nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini. Huruf yang 6 tersebut adalah hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Nah, anak-anak Ustadz, kunci utamanya adalah setelah huruf nun sukun atau tanwin. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Ajrun ghairu. Nah, kita lihat ada nun sukun atau tanwin nggak dalam contoh tersebut? Dan ternyata di huruf ro berbaris dhammatain. Karena setelah dhammatain itu adalah huruf gha dan termasuk huruf izhar, maka ajrun ghairu itu tidak boleh dibaca dengung, melainkan dibaca dengan sangat jelas. Ajrun ghairu. Contoh kedua, Ustadz ambil dalam surat Al-Fatihah. An'amta. Apakah antum menemukan nun sukun atau tanwin di sana? Ya, terdapat nun sukun sebelum huruf A. Karena huruf A adalah termasuk huruf izhar halqi, maka an'amta tidak boleh dibaca dengung, melainkan dibaca dengan sangat jelas. An'amta. Hukum tajwid yang terakhir yang kita bahas dalam pembahasan kali ini adalah ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar, sedangkan ikhfa hakiki adalah menyamarkan bunyi bacaan nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15 ini. Huruf-hurufnya adalah ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, qaf, kaf. Oke, kita lihat contoh ikhfa hakiki dari kata al-insana dalam surat At-Tin. Dalam contoh al-insana, apakah antum menemukan nun sukun atau tanwin? Ya, dalam contoh tersebut kita menemukan nun sukun sebelum huruf sa. Karena huruf sa adalah huruf ikhfa, maka dibacanya samar-samar. Contoh al-insana. Ustaz ulang, al-insana. Contoh kedua, Ustaz ambil dalam surah Al-Falaq atau surah An-Nas. Min syarri. Apakah antum menemukan nun sukun atau tanwin dalam kalimat tersebut? Ya, kita menemukan nun sukun sebelum huruf sya. Karena huruf sya termasuk huruf ikhfa hakiki, maka nun sukun tadi dibaca juga dengan samar-samar. Dibaca dengan min syarri, bukan min syarri, tapi min syarri. Oke, anak-anak Ustadz, kita masuk ke pembelajaran yang kedua, menulis lafaz ayat yang terdapat dalam surah At-Tin. Nah, anak-anak Ustadz, kita akan belajar bersama-sama menulis surah At-Tin. Persiapkan alat tulis antum. Yang pertama, pensil, kalau Ustadz pakai pena ya. Kemudian buku tulis. Dan yang ketiga, buku PAI atau bisa juga menggunakan Al-Quran. Nah, untuk tugas antum pekan ini, dengarkan instruksinya baik-baik ya. Yang pertama, tulislah lafaz ayat dalam surah At-Tin di buku tulis antum masing-masing.
Kedua, rekamlah proses penulisan surah At-Tin tersebut dalam bentuk video berdurasi 10-20 detik. Ustaz ulang, dalam bentuk video berdurasi 10-20 detik. Ketiga, kirimlah rekaman video proses penulisan tersebut ke WhatsApp Ustaz Ilham. Untuk contoh pengambilan videonya, silakan lihat video berikut ini. Oke anak-anak Ustadz, ini hasil tulisan Ustadz. Tidak sebagus yang antum kira, tapi insya Allah dengan sering kita berlatih, tulisan Arab kita semakin hari akan semakin bagus. Jangan lupa ya didokumentasikan proses pembuatan surah At-Tin antum, kemudian kirim ke WA Ustadz ya. Oke, anak-anak Ustadz, itu tadi pembelajaran kita pada kali ini. Bagaimana? Seru kan? Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar atau WhatsApp Ustaz langsung ya. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.